Assalamualaikum Pak Dedi. Salam. Mana Ini nih? Jalan Abima nu di Lampung. Oh, Lampung. Ini becek. Lampung. Menyebutkan Jawa Timur begini saja saya bilang sabar. Ya. Pantesan aja warga Jatim pada teriak-teriak. Pembekalan pertukaran warga Jawa Timur ke Jawa Barat. Kita berangkat nih paling nggak 3 hari lagi ke Jawa Barat. Menyelundup. Saya sudah menghubungi pihak sana. Pokoknya harus tetap dijaga kesopanan. Ada pertanyaan? Saya mau tanya sama. Oke. Kalau misalnya saya suka makan buah untuk rujaan dan makan duren, itu bahasa Sundanya gimana? Gubernur Jatim. Mas Dedi, kalau nanti menjadi RI1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Oke. Tolong Pak Dedi, saya Blora Jawa Tengah Pak Dedi. Jawa Tengah. Karena di Blora Jawa Tengah nggak ada barak-barakan, aku lapornya ke Pak Dedi aja ya. Siap. Nih jalannya jelek semua. Hancur ya. Aduh, ini kalau nggak bisa dibilangin biar ku santet aja ya. Perutnya aku kasih radio terus aku setelkan solawatan. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan Jawa Tengah. kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi. Sudah terdampak banjir 6 bulan atau 6 bulan lamanya kita terdampak banjir meskipun naik. Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar 125,2 miliar untuk ormas. Lalu, ribuan ormas lainnya itu ormas apa ya? Pemprov Jateng. Pak Dedi nih, Jakarta nih, banjir nih Pak Dedi. Aduh. Masa Jakarta banjir mulu? Jakarta banjir mulu. Jakarta banjir, kamu teriaknya Pak Dedi. Maksud gue tuh apa enggak pejabatnya yang diteriaki? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang ganteng, yang cantik, dan cetar membahenol. Gimana kabar kalian? Ya, semoga teman-teman yang nonton video ini tuh selalu sehat dan nggak ada yang sakit ya guys ya. Kali ini kita akan mencoba menyeberangi Jawa Barat dulu. Kenapa? Ini banyak banget yang hashtag ke gua. Apa kabarnya taman yang dibuka 24 jam untuk mencegah tawuran? Terkait kebijakan dari Pemprov Jakarta ya. Kita juga akan mungkin melewati beberapa kota. Jadi kita bakal tur nih guys. Ada Jawa Timur. Wah ya, di mana? Halo Jawa Timur ya. Dan juga nggak kalah nih kita bakal ada Jawa Tengah. Ini terkait mengenai kebijakan. Pokoknya semuanya bakal kita kumpulin jadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas. Kita menuju TKP dan play. Pak Dedi, tolong Pak Dedi, saya Blora Jawa Tengah Pak Dedi. Jawa Tengah. Karena di Blora Jawa Tengah nggak ada barak-barakan, aku lapornya ke Pak Dedi aja ya. Siap. Nih, lihat jalannya rusak. Oke. Nah ini jalannya banyak berlubang Pak Dedi. Oke. Nah ini disindir dari media sosial juga nggak Jawa ngaruh, Tengah Pak nih Dedi. guys. Ini masukkan di barak aja ini pejabat-pejabatnya Pak Dedi. Ya, Dimasukkan pejabat. kunaon lah. Barak aja pejabat-pejabatnya. Jawa Tengah jadi anak tiri pun nggak apa-apa, yang penting diakui Bapak Ali ya. Jadi gimana ini? Ini banyak korbannya Pak Dedi. Buset, gede Banyak banget korbannya lagi. ini sampai sana. Jalannya jelek semua. Hancur ya. Aduh. Nih kalau nggak bisa dibilangin biar ku santet aja ya. Perutnya aku kasih radio terus aku setelkan solawatan. Gue mah main acara santet aja nih pejabatnya. Jangan gitu bang. Ojo ngono masih ya. Masa arep disantet ke pejabatnya? Kalau ada yang lain yang menyebutkan Jawa Timur begini saja saya bilang sabar. Ya gimana? Dia sendiri mobilnya bawa ke pipa. Malu banget ya. Ya elah. Bu, nggak tidur kan Bu? Lagi jalan ke Plater kayak gini. Maaf Bu.
Pantesan aja warga Jatim pada teriak-teriak. Ini di Jatim ya. Sabar ya Mas, sabar ya Mbak Ke. Aduh gimana, aduh maaf nih, maaf sekali lagi, maaf itu. Ya gimana, ini jalannya dilewatin sama Ibu Khofifah sendiri. Aduh, ya pidato makarong iya langsung ya, nggak perlu nyampe 24 jam. Gue masih ingat pidatonya begitu. Yeah. Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, Presiden, iki suarane. Halo, Gubernur Jawa Timur. Bu Khofifah yang terhormat. Siap, Pak. Kuwi lho rakyatmu padha bengok-bengok nyeluki sampean, Bu. Sampean kok nggak respon tuh, Bu? Nggak respon. Kenapa, Bu? Rakyat ki nggak kepengen dimuanjang, no enggak loh Bu, enggak. Saya ingin loh Bu, cuman minta hapus tunggakan pajak karo dendanya. Mari ngono 2025 ki wis dikongkon bayar ngono lho Bu, sesuai mbak aturan ngono lho Bu. Enggak boleh negara ki bangkrut, no enggak. Nah, dengan mengambil kebijakan seperti itu kayak Gubernur Jawa Barat ngono dan lain-lain seperti itu, enggak. Indonesia gak katanya bangkrut, no ora Bu. Kayak katanya mau gajine sampeyan ku melorot di apa ya, melorot dikurangi, no ora Bu. Indonesia. Bentar, Mbak. Maksudnya aku gini loh. Iku loh kameranya aja para iku loh. Besok kita tuh nontonnya tuh lawan cek Sunda mah rada kadeket kacocot gitu. Betul. Ratu Alas, oke siap. Ini gue seneng kalau dia komentar tuh kritiknya pedes banget loh. Oke. Lagi sauke Bu. Rakyat Indonesia ki yo ngerti Bu, sing dikorupsi ki triliunan ki yo ngerti Bu. Prasaku lek katene gur nyenengne rakyat sithik no angel. Tapi lek masalah korupsi, padha meneng tok raruh kabeh. Ayo Bu, ambil kebijakan Bu. Jangan sampai kita ki sebagai rakyat ki kita kesabaran iki habis. Ngono lho. Ibu iki dipilih dengan rakyat 2 periode lho, Bu. Gak gemen-gemen lho. Aja tok gak ngerti, tok gak ero. Saya dari Banyuwangi, Bu. Jawa Timur, Bu. Ayo ambil gebrakan. Ora lek bangkrut no ora. Nerokne Jawa Barat ngono kae lho. Kenapa kono bisa kok kene gak bisa? Kenapa, Bu? Apa alasan Ibu? Yang jelas ki mesti rakyat ngiri, meri. Kono bisa Jawa Barat kok kene nggak bisa, ngono lho Bu. Ya jelas meri lah. Ayolah Bu, berpihak kepada rakyat sehingga kayak aku sih nggak memilih sampean ki, sehingga aku bisa berkata nyesel aku ya kok nggak milih Bu Khofifah sedari dulu gitu. Kalau sekarang nyesel aku ya, ngono lho Bu. Bikin saya ini menyesal ngono lho Bu. Kalau Ibu membuat kebijakan sesuai karo Kang Deddy Mulyadi, aku akan minta maaf. Ini udah terang-terangan loh. Dia memang nggak memilih gitu. Tapi kalau misalnya kebijakannya itu salah satu aja gitu ya, menggratiskan pajak gitu ya, dia akan terang-terangan aku akan minta maaf gitu. Ini keren sih. Setelah mengkritik, dia berani bertanggung jawab atas kritikannya. Gokil. Ini maaf ya. Khofifah tolong dengarkan suara rakyat. Iya. Nah, ini mana nih? SD Negeri Tambak 1 Dusun Tonglor, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Gubernur Khofifah Jatim. Oh parah sih ini. Wati bila saya ya sebenarnya. Parah sih. Ini kalau Deddy Mulyadi, kalau misalnya ada yang viral, kalau ingat kejadian di mana di Indramayu ya, yang anak SD itu ya, itu langsung ya di apa sih namanya tuh dipindahin gitu kampungnya gitu ya. Dia kan di kampung apa gitu yang sering kena banjir laut gitu ya. Langsung udah 25 keluarga dipindahin gitu. Kalau Deddy Mulyadi mah begitu, langsung cepet tanggap gitu. Bupatinya ditelepon, kemudian si yang teriak-teriaknya ini misalnya yang bikin videonya nih ya, langsung dipanggil, ketemu, alasannya apa, diceritain semuanya gitu ya sama keluarganya. Langsung ditelepon bupatinya, siapin anggaran 5 miliar, cabut, dibikinin rumah, pindah dari situ. Gila sih. Walaupun kita tahu pasti prosesnya ya nggak segampang itu juga, karena kan untuk memindahkan keluarga itu banyak pertimbangan kan gitu. Tapi setidaknya pemerintah sudah membuat apa ya, bahasanya tuh udah siap membantu gitu. Tinggal masyarakat yang tinggal di situ kan, yang di Indramayu. Nah ini maksud gue kesini. Ini kalau misalnya bikin video misalnya gini gitu ya, gitu ya.
Ya nggak tahu lah kalau di Jawa Timur ya begini lah. Uang tadi aja mobilnya Bu Vivanya aja kejebak lumpur. Aduh iya. Ini gini ya, Bolo ya. Apa? Ini ya, siapa yang punya ya, yang punya pejabat yang kira-kira kerjanya seperti Kang Deddy Mulyadi, ya, bawa ke sini. Saya beli mau berapa miliar, berapa triliun. Saya jadikan gubernur Jawa Timur. Ya, saya jadikan gubernur Jawa Timur. Ya, aku mules, wetengku mules, Bolo. Rasanya gubernurku mules wetengku. Ya, bawa sini. Pokoknya yang kerjanya seperti Kang Deddy Mulyadi. Oke. Siapa yang suka tolong di-share terus dioplok-oplok ya. Oke. Mau dibeli katanya, berapa miliar mau dibeli. Oke, ini surat-surat harus dikumpul kabeh. Surat Mandri mari. Mari, oke, siap. Nah, pembekalan pertukaran warga Jawa Timur ke Jawa Barat. Oh, FYP lo dia. Gila penontonnya. Kita berangkat nih paling nggak 3 hari lagi ke Jawa Barat. Menyelundup. Saya sudah menghubungi pihak sana. Dan kita sudah difasilitasi dan sudah aman. Oh, nggak berarti. Persiapan selanjutnya adalah kita harus belajar menguasai bahasa Sunda. Karena kita akan pindah ke sana. Nah, betul. Kasih yang gampang-gampang aja dulu. Jadi misalkan kita ke sana. Kumaha damang? Apa kabar? Nah, itu ya. Kumaha damang. Kumaha damang. Oke, apa kabar? Aku Abdi. Abdi. Persiapan latihan bahasa mau pindah ke Jabar. Anjen. Yang penting pokoknya kalau di tanahnya orang tetap dijaga kesopanan. Jadi paling enggak pelajari kumaha damang. Ya, seperti itu ya. Pokoknya harus tetap dijaga kesopanan. Ada pertanyaan? Saya mau tanya sama. Kalau misalnya saya tanya, saya suka makan buah untuk rujaan dan makan duren, itu bahasa Sundanya gimana? Gubernur Jatim. Sedih banget sih gue. Ngapa sih gue mah? Kok jadi Aduh, ampun. Mas Deddy kalau nanti menjadi RI1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan enggak Kang Deddy jadi RI1 ya? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja saya itu sering dikomunikasi terus, malah hari ini perjalanan menuju ke Perdepoan mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Deddy itu kita surung ya untuk menggantikan apa yang ada ini. Mungkin bahasa umumnya itu masih baik di antara yang terjelek itu. Berat ya. Intinya kesana intinya itu. Nah, kita ini sebagai ini yang warga Jawa Timur, harapan Eyang ini melihat fenomena Kang Deddy Mulyadi ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Harapan Eyang sebagai warga Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan pemerintahan atau gubernur Jawa Timur ini? Ini berat sih dalam. Nah, seharusnya tuh segera gayung bersambut ya. Jadi anulah, nggak usah malu-malu lah ya. Oh iya. Kalau ada yang baik apa sih malu untuk ditiru ya, ditiru. Dan wajib ditiru ya yang. Ya wajib ditiru, iya. Warga Jatim mendorong ADM jadi RI1. Itu yang pertama judulnya, terus keduanya isinya juga sama. Beliau meminta warga Jatim untuk mendorong Deddy Mulyadi untuk menjadi RI1. Oke, kita sambut baik. Terus yang jadi pertanyaan gue adalah, kan banyak kali di Jawa Timur pejabat-pejabat atau orang hebat. Gue percaya banget deh di Jawa Timur banyak orang hebat. Ya, teman-teman orang-orang Jawa Timur, sampean KB masing-masing ya, izin. Aku percaya kalau ning Jawa Timur iki wakeh sumber daya manusia yang kualitasnya oke. Ya, maksud gue percaya banget deh itu pasti ada gitu. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa Bapak Keraton ini justru malah meminta warga Jawa Timur untuk mendorong Deddy Mulyadi untuk menjadi RI1? Ini gimana ini? Ini fenomena ya. Mau gimana lagi kan gitu? Ini berat ini udah begini. Ini seru banget sih.
Tapi sekali lagi ya, ini adalah fenomena yang sangat unik yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya mungkin akan ke Jawa Barat, tapi ini impactnya ke kota-kota lain ya, termasuk gue juga di Banten. Ketika gue ditanya, Deddy Mulyadi jadi RI 1, setuju nggak? Setuju banget. Cuma kita pakai cuman gitu. Gubernur dulu. Tapi ketika di kota-kota lain, teman-teman yang nonton video ini juga ketika ditanya seperti itu, gue yakin sih kayaknya sih setuju gitu ya. Tapi apakah kalian sependapat dengan gue? Nanti dulu sih Pak. Gubernur aja dulu Pak, apalagi ini masih lama Pak gitu. Nikmatin dulu lah momennya, jangan ngebahas ke sana dulu gitu ya. Yang ada aja dulu, ditata dulu nih Jawa Barat gitu ya. Dan kebijakannya walaupun belum ya baru 100 hari lah anggap lah ya. Ini udah bikin wah heboh gitu se-Indonesia gitu ya. Kok media tuh ngebahas dia mulu gitu. Walaupun banyak pembahasan yang mungkin lebih penting dan lebih effort banget gitu ya ke algoritma, tapi tetap Deddy Mulyadi algoritmanya gila. Assalamualaikum Pak Deddy. Salam. Dulu Jalan Abima nu di Lampung. Oh Lampung. Ani becek. Lampung. Coba Pak Deddy ditegor. Aduh. Anu pejabat di Lampung, Bupatina, jeung gubernurna. Aduh. Kumaha sih? Masih Lampung. Dulu jalan Pak Deddy. Waduh, ini kalau jalan kabupaten kali ya? Mani bagus. Segitu baiknya Pak Deddy. Ya. Atur nuhun. Ini maaf ya. Lampung, halo Lampung. Sehat-sehat teman-teman yang dari Lampung. Ini jalan di nama kampungnya Kecamatan Waikilau, Desa Bayas Jaya, Dusun Sinar Jaya. Kepada yang terhormat Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung, dan pejabat-pejabat lainnya yang mempunyai akses ya untuk bisa memperbaiki jalan ini, tolong dibantu, kasihan. Please, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info hari ini, berita hari ini per tanggal 21 Mei 2025. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Padahal kita warga Lengkong RW 7, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah terdampak banjir 6 bulan atau 6 bulan lamanya kita terdampak banjir, meskipun naik surut, tetapi belum pernah ada kunjungan dari pemerintah ataupun pejabat negara. Dan banjir di sini itu setiap tahun Kang Deddy, kondisi rumahnya kayak gini Kang Deddy, tuh semua rumah warga pada kebanjiran Kang Deddy, kasihan rumah warga Kang Deddy. Untuk itu minta tolong dengan sangat bantuan dan dukungan Kang Deddy, terutama kunjungan Kang Deddy ke warga Lengkong RW 7 Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kang Deddy, tolong kami warga Jawa Tengah, kami butuh sosok pemimpin seperti Kang Deddy. Kang Deddy is the best di hati masyarakat Jawa Tengah. Sekian kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Seriusan 6 bulan banjir Bang, naik turun airnya maksudnya. Jadi misal kayak hari ini banjir, besok kagak gitu banjir. Ini gimana cerita? Oh mungkin dia udah kesel kali ya, kesel. Jadi sudah berkali-kali gitu, mungkin laporan atau gimana gitu ya. Nggak ada kunjungan apa-apa gitu ya. Padahal mah ya nggak ngasih bantuan juga nggak apa-apa gitu, minimal dikunjungin gitu ya. Kan sebagai gimana ya namanya, orang lagi kena musibah ya, kita ditengokin sama orang walaupun gak dibawain apa-apa, seneng gak? Logikanya kan gitu, seneng. Ya apalagi sambil dibantu apa gitu, misal lagi sakit nih dibawain apa gitu, mungkin ada obat-obatan atau ya obatan tradisional atau apalah, bahasa kan mungkin kalau bicara soal orang sakit kan begitu. Kita bicara soal banjir cuy, ini 6 bulan prosesnya, mungkin bisa dibilang banjir kemudian surut lagi terus banjir lagi. Ya memang ini perlu dipertanyakan, mungkin ada kondisi tanah yang tidak memadai, saluran air yang mungkin mampet atau apapun itu. Tapi paling tidak keluhan masyarakat ini sudah lumayan lama dan meminta Deddy Mulyadi untuk berkunjung men.
Ini kebangetan nih gubernur, maaf ya, Jawa Tengah. Ini desanya, desa mana tadi? Lengkong Sayung, Demak. Halo Pak, mudah-mudahan videonya bisa FYP dan bisa nyampe ke gubernur Jawa Tengah ya. Minta tolongnya ke gubernur Jawa Barat. Aduh, ini kadang-kadang kasihan banget gue ya. Oke, sekarang nih ya, di saat warga dan masyarakat Jawa Tengah sedang berteriak minta dibantu sama pejabat dari Jawa Tengahnya, justru Jawa Tengah gubernurnya malah memberikan dana hibah yang tidak tanggung-tanggung nilai rupiahnya yang lumayan besar. Ini kontroversial banget ya di saat pemerintah kita ini lagi gimana caranya untuk, mohon maaf sekali lagi, untuk ya menghapus premanisme dalam tanda kutip ya. Ini justru malah memberikan dana hibah yang ratusan miliar. Oh my god. Langsung aja kita gas. Menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar 125,2 miliar untuk ormas. Oh my god. Jumlah sebanyak itu akan dibagi untuk 1.248 ormas. Wow. Tiap lembaga diperkirakan menerima dana 100 hingga 200 juta rupiah. Pemprov Jateng secara simbolis telah menyalurkan dana hibah tersebut pada 20 Mei 2025 kemarin. Adapun, sejumlah nama ormas yang disebutkan menerima diantaranya PGSI Grobogan, Yayasan Islam Manbaul Ulum Pandan Harum, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah, Muslimat NU Kudus, dan Yayasan Dharma Citra. Lalu, ribuan ormas lainnya itu ormas apa ya? Pemprov Jateng tidak merilis nama-nama ribuan ormas tersebut sehingga memancing kecurigaan netizen. Jangan-jangan banyak ormas abal-abal yang dibuat hanya untuk menerima dana hibah. Repot. Karena, seperti diketahui, ormas yang bisa mendapatkan anggaran ini kebanyakan punya kedekatan dengan para politisi di Jawa Tengah. Repot. Coba tulis di kolom komentar, apakah ormas kalian juga dapat? Akun TikTok ini bernama Genzi Jateng. Langsung dari akun TikTok Genzi Jateng ya. Buat kalian yang tahu dengan akun ini atau kalian pengen tahu mampir lebih jelasnya, silakan kalian mampir di akun Zi Jateng. Di saat warganya, mohon maaf nih sekali lagi ya, mohon maaf ya, gua bukan berarti memperkeruh ya teman-teman ya. Di saat warganya sedang berteriak tadi, barusan kalian nonton ya, 6 bulan banjir pasang surut, ya, naik turun terus, berharap mendapatkan kunjungan dari pejabatnya. Baru itu terserahlah dapat tindakan apa kayak gitu. Malah berteriak minta tolong ke Deddy Mulyadi. Saya minta tolong kepada Gubernur Jawa Tengah, itu ada warganya yang meminta tolong agar segera ada, daripada kan malu Pak. Minta tolongnya ke warga Jabar, apa maksudnya ke Gubernur Jabar Pak. Aduh, isin atuh Pak. Dah. Nih Pak Deddy nih, Jakarta nih, banjir nih Pak Deddy. Aduh. Masa Jakarta banjir mulu? Jakarta banjir mulu. Jakarta banjir, apa teriaknya Pak Deddy? Nih Pak Deddy nih, gimana Jakarta sih? nih, banjir nih Pak Deddy. Aduh. Masa Jakarta banjir mulu? Masa Jakarta banjir mulu. Enggak, maksud gue tuh apa enggak pejabatnya yang diteriakin? Kenapa Pak Deddy yang diteriakin? Pak Pramono gitu kan lebih enak gitu ya. Kadang gue bingung ya. Iya, ampun. Akhirnya Sidul bikin juga gebrakan buat Jakarta. Nggak mau kalah sama Jabar. Tapi gebrakannya memperpanjang taman kota sampai malam, memperpanjang perpustakaan sampai malam. Dul, lu jangan ngadi-ngadi dong. Masa anak bandel yang mana zaman sekarang tuh mau masuk ke perpustakaan? Jangankan anak bandel, yang butuh buku aja paling kadang-kadang masuk ke perpustakaan. Ke taman kota masuk akal juga sih kalau anak bandel ke taman kota. Paling-paling buat pacaran, buat indohoy. Nggak positif atau negatif tuh kalau anak bandel masuk ke taman kota, apalagi sampai malam. Paling pacaran doang tuh. Ya Allah, nggak usah malu, nggak usah gengsi ngikutin jejak Kang Deddy dul. Gue sebagai warga kota Jakarta, gue dukung penuh kalau kebijakan Kang Deddy lu tiru. Jangan malu dul, jangan gengsi. Gue dukung penuh pasti buat lu, oke? Nggak ada tuh zaman sekarang anak bandel masuk ke perpustakaan. Kebanyakan anak bandel sekarang main gadget, main game. Masuk ke taman kota, masuk pasti masuk. Paling buat pacaran, buat indohoy. Ikutin.
Aduh, ini gimana nih warga Jakarta nih? Jakarta Bang Dul, Bapak Pramono, ini warga Jakarta sendiri yang ngomong kebijakannya. Gak usah gengsi Pak. Ya, tapi gimana orang udah dibuka sekarang ada 5 taman kalau nggak salah ya. Nanti deh, ada videonya deh, banyak banget kok yang ngebahas kok ya. Satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, gubernurnya itu lagi sibuk untuk mendidik anak-anak muda yang ada di Jawa Barat untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang sampai dibawa ke barak dan dididik disiplin secara militer ya, dimana istirahat ditentukan jamnya supaya di pagi harinya para anak-anak muda ini punya tenaga yang baik, fokus yang baik untuk bisa menjalankan harinya di hari itu. Tapi di satu provinsi lain, justru nih ya, pemerintah memfasilitasi tempat untuk anak-anak muda nongkrong. Ya walaupun memang bukan khusus untuk anak-anak muda sih, tapi difasilitasi sebuah tempat yang dibuka 24 jam untuk berdiskusi, untuk bertemu, entah apapun itu, tepatnya bersosialisasi. Malamnya hari ini ada 5 taman yang secara resmi akan bukan dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Dimana nih kalau yang seperti ini diberikan kebebasan seperti ini, tidak diatur rules-nya, anak-anak muda menyalahgunakan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mereka nongkrong sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, dan ketika memulai hari yang baru, karena mereka kurang istirahat, mereka nggak fokus, akhirnya hasil daripada apa yang dikerjakan oleh si anak muda itu tentu akan jauh berbeda kualitasnya dengan orang yang punya istirahat yang cukup. Masuk akal. Agak sedikit aneh sih ya. Aneh ya. Di saat satunya sedang berusaha untuk fight demi masa depan anak muda supaya bisa menjadi orang yang baik, satunya malah memberikan kelonggaran dengan alih-alih bersosialisasi. Ya kalau juga mau membuka ruang terbuka hijau nih ya, kayaknya nggak perlu sampai 24 jam karena setahu saya malah tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Jadi udahlah. Kita baca-baca berita dulu ya. Jadi berita yang pertama ini, Pramono gelar Manggarai bersolawat minggu ini, damaikan pelaku tawuran. Pramono itu gubernur Jakarta ya. Di Manggarai di Jakarta Selatan terjadi tawuran beberapa waktu yang lalu, dan Pramono Anung akan membuat solawatan. Jadi para peserta tawuran itu akan diminta untuk bersolawat. Semoga dengan demikian maka tawuran akan damai. Nah ini kalau dibandingkan, dikomparasikan dengan programnya Gubernur Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi, bahwa dia membawa anak-anak yang nakal, anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam hal tingkah laku, itu bukan disuruh salawatan, tapi dibawa ke barak militer dalam waktu 2 minggu, kalau nggak salah ya. Dia dilatih untuk bisa berdisiplin, bisa kemudian olahraga, bisa kemudian menghargai waktu, bisa hormat pada orang tua, bisa juga kemudian mencintai negaranya gitu ya. 2 tahun dan alhamdulillah sih sudah kelihatan hasilnya ya. Tapi kemudian kalau yang solawat kan gimana? Jadi ini begitulah netizen ya. Jadi membandingkan bahwa solawat yang dibuat oleh Pramono itu dibandingkan dengan barak militernya KDM ya. Nah, tapi kalau kata Pak Pramono ini solawat hanya pembuka saja ya. Sesudah itu maka nanti para remaja tersebut akan diberikan pekerjaan, diberikan kesempatan untuk pelatihan atau kemudian juga berkesenian dan seterusnya ya. Apalagi kalau kemudian ternyata ada program Pak Pramono juga katanya di sini kan ingin perpustakaan dan museum di Jakarta buka sampai jam 10 malam. Nah, buka sampai jam 10 malam perpustakaan dan museum. Kemudian dikaitkan oleh orang juga bahwa loh, anak-anak nakal mau dibawa ke perpustakaan dan museum. Mana mungkin, nggak mungkin. Jadi ini memang bukan untuk dalam rangka membawa kedamaian lagi bagi anak-anak tawuran. Ini perpustakaan dan museum, ya tentu saja untuk orang-orang yang memang mau bekerja atau mau membuat skripsi. Sekarang di Jakarta perpustakaan cuman buka sampai jam 4 misalnya, habis itu tutup. Banyak para mahasiswa yang membuat skripsi atau kemudian para dosen itu nggak bisa masuk perpustakaan. Tapi sekarang sih udah bisa melihat di Google atau bisa tanya ke AI ya. Sebenarnya juga dipertanyakan juga nih oleh para netizen. Apalagi kemudian kalau dia kemudian baca bahwa Pak Pramono Anung juga akan meresmikan atau akan bikin taman-taman itu 24 jam. Nah ini ada masalah nih, kalau taman 24 jam memang untuk orang-orang yang kemalaman, kalau pulang dari kantor itu bisa mampir sebentar di taman tersebut. Tapi kemudian kalau sampai 24 jam ya sampai jam 12 ya paling jam berapa sih kita pulang kan ya? Pulang jam berapa? Kalau kemalaman jam 7 malam gitu, kemudian kita ngaso sebentar di taman, paling sampai jam 9. Kalau udah jam 9, 10, 11 ke atas itu, apalagi sudah jam 12, yang datang ke situ bukan orang kantoran atau pelajar, tapi yang datang adalah orang-orang yang mencari kenikmatan dalam tanda kutip ya, atau bahkan jadi sarang-sarang perbuatan nggak benar. Misalnya LGBT kah, atau kemudian juga tawuran juga tawuran malam gitu ya, antar gangster. Nah memang kalau saya sih melihat jangan malu-malu lah untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa
Barat Iya. ya, bahwa memang Jangan gengsi lah ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Akan baru Kang Deddy ini bikin warga Jakarta makin malu. Karena kali ini yang dibanggakan adalah para orang tua dari warga Jawa Barat. Ya, Kang Deddy akan memberlakukan jam malam untuk anak-anak sampai jam 8 malam. Sementara itu, Gubernur Jakarta ngasih akses full nongkrong di taman 24 jam. Ya. Dari sini kita bisa melihat cara berpikir seseorang itu dari kebijakannya, terutama cara berpikir seorang pemimpin itu ditentukan dari kebijakannya. Kang Deddy bikin jam malam ini supaya anak-anak pola hidupnya baik, istirahat, paginya sekolah, nggak ada nongkrong, nggak ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara di Jakarta, kalian tahu sendiri. Iya. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.